dengan pemerintah. Ada waktu gajinya kan sebelum perang. Tapi itu ya saya mau cerita. Jadi kemarin kan saya merasa dirugikan kan adanya perang kan, sehingga dana penelitian dosen itu dari 22 triliun diturunin jadi 1,7 triliun sama pemerintah. Sementara yang penelitian proposal lanjutan, penelitian lanjutan itu pengumumannya sebelum perang. Jadi walaupun luarannya kan biasanya mintanya jurnal ya, jurnalnya itu nggak sesuai kayak punyanya AUD, masuknya Q3 masih under review gitu. Nah padahal luaran saya Q1 top tier udah publish lagi, harusnya kan, tapi dengan alasan pemerataan semua yang dapat di tahun 2025 nggak ada satupun yang dapat dana penelitian kecuali yang hilirisasi, penelitian hilirisasi yang kerjasama sama industri kayak gitu, kan? Nah, tapi ternyata yang sekarang saya diuntungkan gitu, ya kan? Jadi topik-topiknya itu dari 20, jadi saya nggak, tapi sebenarnya ada dirugikan juga karena kan ada RKIA itu kerjasama antar PTNBH grade 1 tuh yang IPB dengan ITB dengan UGM dengan ITS Airlangga gitu. Nah yang RKIB kerjasama dengan PTNBH dan non PTNBH. Nah yang C kerjasama dengan PTNBH dan universitas luar negeri. Nah pada IPB kemarin itu mendorong buatlah yang riset-riset itu kerjasama dengan luar negeri karena itu lebih impact-nya kan, lebih dampaknya kan terhadap reputasi kan lebih bagus gitu. Akhirnya banyak yang ngelamar lewat RKIC, tapi konsekuensinya kalau RKIC itu, jadi kalau RKIC setiap kosnya IPB nih, kalau RKIC itu kalau kosnya mendanai 150 juta, mitranya 75 juta. Tapi kalau RKIA sama RKIB kosnya hanya mendanai 100 juta, mitranya 50 juta. Nah ternyata karena kondisi ekonomi kayak gini, jadi orang yang udah banyak, awalnya kan sebelum perang tuh didorong lah untuk yang kerjasama internasional gitu. Akhirnya yang bikin proposal itu sampai 20 proposal. Tapi ternyata yang didanain cuma 1, bayang nggak? Sementara yang RKIA 3, yang RKIB 2, IPB itu cuma 6 yang didanain. Nah, jadi surprise juga gitu loh, kok saya yang didanain satu-satunya dari 20 gitu. Nah rupanya ya salah satunya itu topiknya tentang bioetanol. Nah itu kan ini dari isu apa? Dari isu perang juga kan, karena perang harga bahan BBM naik, jadi kan pemerintah juga mendorong coba kita pakai yang renewable yang nggak tergantung sama ini gitu. Nah ini risetnya saya ada judulnya bioetanol gitu. Itu mungkin ya yang membuat didanain. Nah itu maksudnya kadang-kadang itulah pelajaran hidup kan, bahwa kadang-kadang sesuatu itu bisa menjadi satu yang merugikan, tapi bisa jadi itu menjadi di satu sisi bisa kayak dua mata uang yang ya makasih ya. Satu sisi saya kemarin yang Bima merasa dirugikan kan, ngajuin 3 judul nggak didanain gitu, padahal luaran tahun lalunya tuh bagus gitu kan, tapi karena asas pemerataan, karena 60% dari 22 triliun menjadi 1,7 triliun, 60% digunakan untuk perguruan tinggi swasta. Ya jadi IPB itu yang ngajuin proposal itu hampir 1000, yang belum lolos hanya 76. Nah yang 76 itu banyaknya yang lanjutan sama hilirisasi. Kalaupun ada misalnya seperti Pak Dedet itu tahun lalu dia ngajuin nggak lolos didanain katanya, padahal nggak yakin ini gitu. Tapi belum pernah
dapat dari 2023 gitu ininya. Terus dia bilang juga, saya juga kaget kok bisa saya bagusan yang PTM bimbingan itu, yang PTM udah lebih bagus. Kalau ini nyusul gitu, dia bilang udahlah bikin. Yang salahnya itu pemerintah, yang PTM malah nggak didanain kan gitu. Nah jadi ini saya pusingan karena apa? Nah, saya punya mahasiswa PMDSU itu kan tahun pertama katanya nggak ada pendanaan gitu ya kan. Pendanaan itu dari tahun kedua. Nah sementara dia ini kan fast track awalnya kan, jadi sekarang itu sebenarnya semester 4 kan fast tracknya, tapi apa di PMDSU-nya kan semester 2, jadi nggak boleh, belum saatnya penelitian gitu. Tapi saya bilang daripada kamu nganggur penelitian gitu. Jadi saya tuh bisa jadi dosen PMDSU karena rekam jejak meluluskan 2, satu Pak kenal nggak Mas Iqbal yang BRIN, satu lagi Pak Yaniko, itu lulus tepat waktu gitu. Jadi saya udah aja langsung kamu penelitian, tapi dananya kan belum ada ya. Terus dana itu dari tahun pertama kali 10 tahun lalu PMDS itu ada sampai sekarang dananya nggak nambah-nambah, maksimal 60 juta, tapi luarannya sekarang diperketat, harus internasional gini gitu. Artinya kan harus ada dana support gitu kan. Makanya kita bikin aja deh dari apa peluang-peluang yang ada gitu ceritanya. Itu maksudnya cerita tentang ya itulah dikali kehidupan itu kayak gitu ya. Nah yang menarik lagi ini kalian tahu ya, kalau Allah itu sudah memberikan ya, itu nggak ada jalan gitu. Jadi ketika proposal ini dibuat, saya tuh lagi sakit GERD kan, nggak bisa mikir waktu itu. Aduh, ya udahlah, Bu dosen pembimbingnya kan itu Bu Widya. Aduh, anak saya dirawat di rumah sakit lagi sakit kena inian demam berdarah. Ya udah, akhirnya itu kita stop. Udahlah, kita stop nggak diterusin. Ternyata diperpanjang 2 minggu sampai 22 minggu yang akan datang. Akhirnya kan bisa bikin proposal kan, akhirnya. Sekarang cari mitra, gitu kan. Mitra siapa ya? Ini kalau penelitian gini ada teman saya UGM, Pak Ganis. Saya telepon nggak diangkat, saya WA nggak dibales, gitu kan. Aduh, nggak dibales. Udahlah katanya kita ambil aja yang ITB. Itu Pak siapa? Tapi bidangnya agak jauh loh Bu. Ya udahlah, yang penting kita ada. Bu Widya, saya bilang lebih jauh, nggak apa-apa lah, yang penting ada aja ya, itu orangnya mauan gitu. Terus Budi Dungani kan, dan dia itu kan juga ini yang 2% saintis gitu, termasuk 2% saintis dunia gitu kan. Wah ini keren nih kalau kayak gini gitu kan, kita ngelihatnya ya. Akhirnya saya masukin, Pak masuk ya gini. Satu lagi nih mitra siapa? Aduh siapa ya? Aduh UGM, males aku sih itu nggak mau ini. Oh iya ini Unhas saja, itu kita ambil Unhas. Kebetulan teman bekas bimbingannya Pak Wasrin. Udah dia kebetulan dia juga wakil dekan. Kemarin pernah nawarin saya waktu Mapeki, Rita, yuk kita bikin kerjasama riset gitu kan. Jadi tinggal, jadi cuma ngeliat gitu. Udah ya, mau nggak? Oke yuk bikin gitu. Nanti di sana bikinnya ini, yuk kita bikin proposal masing-masing gitu kan. Udah nih. Pas hari hanya, jadi si mitra tuh harus bikin akun RKI. Nah di akun itu kalau saya masukin proposal dia harus verifikasi. Nah si orang ITB ini, Bu saya kok nggak di akun saya nggak keluar proposal ibu. Kok bisa? Waduh, ini bagaimana? Udah jam 8 malam loh, padahal terakhir jam 12 malam. Bapak bagaimana? Bukan dari tadi kan bilang kalau nggak bisa gini. Kan ini pas saya cek ini tinggal 1 orang. Yang mitra luar negeri aja udah, ya, yang Unhas udah. Tinggal ITB nih, tolong dong Pak, gini. Aduh nggak ada, coba diulang, coba ditanya sama ITB. Gini udah praktik. Akhirnya saya nanya sama saya orangnya nekatan kan, saya nanya aja sama direktur ini, Pak, ini kenapa ya kok bisa kayak gini gitu. Bisa jadi Bu, dia ngajuin sebagai ketua, karena tahun ini udah dibikin programnya itu
Kalau dia udah ngajuin jadi ketua, dia nggak bisa ngajuin jadi anggota. Karena itu bisa merugikan host yang universitas lain gitu. Misalnya nih, dia ngajuin jadi ketua, terus dia ngajuin juga jadi anggota di saya. Nah kalau dia di sana jadi ketua, maka ITB akan milih dia jadi ketua kan. Jadi anggotanya nggak akan dipilih. Nah kalau saya di IPB-nya udah lolos didanain, Unhas lolos didanain, tapi ITB nggak ngedanain itu gugur gitu. Jadi syaratnya kalau RKI itu semua mitra universitasnya mau mendanai gitu, ya kan? Berarti kan bisa merugikan kan. Untungnya tuh program tahun ini katanya, tahun ini emang nggak bisa Bu. Dia kalau udah ngajuin jadi ketua di webnya tuh nggak bisa dijadiin anggota. Oh gitu. Terus saya tanya, Bapak tuh jadi ketua ya? Iya. Bapak nggak bilang-bilang, enggak kok aturan ini boleh kok. Enggak boleh, makanya Bapak nggak namanya nggak ke saya. Bapak ini misalnya udah jam 8 lewat nih, bisa nggak cariin gantinya? Waduh siapa ya? Ada sampai junior saya gitu kan. Aduh, pas saya lihat H-indeks 2, aduh H-indeks 2 gitu kan. Saya kan udah 17, Bu, itu kan 20-an gitu kan. Nah yang Unhas cuma 4. Aduh, ini mitranya jelek lagi gitu kan. Aduh ini gua lagi ITB, gimana orang tadinya top tier, yang 2% dunia ya, H-indeksnya 20-an. Aduh diganti yang begini, udah mepet ini waktunya gitu. Bu, saya bikin aku nggak bisa juga, gini gitu. Akhirnya saya nanya lagi sama direktur RN-nya IPB, Bapak punten ini nggak bisa. Aduh, saya coba hubungin ITS. Untung aja dibantuin sama direktur. Itu kalau saya orang kata Bayi di Gurita mah orang kan nekat. Kalau enggak, saya langsung, Pak ini bagaimana saya mau submit gini masalahnya. Oke, saya coba hubungin ketua panitianya ya gitu. Padahal udah jam 9 malam tuh. Oke Bu, udah di ACC untuk dia mendaftar akun, udah bisa. Akhirnya tuh jam 10 baru beres, 10 malam, padahal jam 12 terakhir. Masuklah, udah. Ya iyalah, anggota saya, mitra dari Unhas, lihat H-indeks 4. Ini dari ITB H-indeks 2. Gitu kan? Tapi ternyata itulah yang sebetulnya rekayasa dari awal. Jadi ITB itu dia akan mengutamakan untuk jadi anggota itu adalah mengambil yang dosen-dosennya yang kurang produktif. Yang jadi anggota tuh dia ambil yang kurang produktif. Supaya apa? Untuk meningkatkan, kan kalau jadi anggota kan tanggung jawabnya nggak tinggi kan. Nah, tapi kan di sini kan saya kalau ini luarannya harus Q1 top tier gitu. Akhirnya kan ITB itu akhirnya gini, kalau yang dia dari dosen-dosen yang udah produktif kan bisa dapetin yang Q1 top tier. Ini gue pengen dapat juga dong yang top tiernya dari yang rendah-rendah itu gitu. Jadi justru kalau di ITB itu yang diutamakan dia akan ranking prioritas pada dosen-dosen yang H-indeksnya rendah. Aneh kan? Karena dia pikir gini, ini kan jadi anggota, ya kan? Tapi kan namanya ikut nih di dalam jurnal itu Q1 top tier gitu. Padahal kalau dia sendiri belum tentu dia bisa top tier gitu kan. Jadi gitu kebijakannya. Nah yang kedua, Unhas itu kalau yang luarannya Q1 top tier pasti akan didanai. Itu di luar di luar saya nggak tahu ininya gitu ya. Nah terus Gurita katanya ini, kata direktur, Gurita hebat, pinter milih ini. Jadi sebetulnya Gurita ranking 3. Tapi ranking 1 dan ranking 2 mitranya ada yang nggak mau ngedanain. Jadi kan tadi syaratnya tuh harus tiga-tiganya tuh mendanai gitu. Oh gitu ya, kata saya gitu. Nah kayak Pak Yaniko kan saya coba, Yaniko kalau ikut ternyata dia anggota dari UGM sama IPB terkenal pelit untuk ngasih dana RKI, kalau lolos didanain dia gitu. Nah IPB-nya juga kali ya, atau juga lah pokoknya dia saya nggak lolos mau didanain gitu. Loh kok saya malah lolos gitu kan. Nah jadi kelolosannya tuh selain oleh topiknya juga, jadi kalau topiknya udah bagus gitu. Nah tadinya tuh saya ranking 3 gitu loh, ranking 3 dari 20. Tapi yang ranking 1 sama ranking 2 mitranya ada yang nggak mau ngedanain. Tuh ada misalnya yang satu tuh dari UGM nggak mau danain, coba satu
nggak ngedanain udah dicoret gitu. Akhirnya naik kan, naik lagi gitu. Jadi akhirnya saya ranking 1. Jadi artinya saya ranking 1. Itu kan kalau udah ranking 3 kan berarti udah dilihat dari substansi kan, dari topik, dari apa. Tapi ketika Allah udah berkehendak pasti ada jalan. Ya kan? Ternyata yang lolos di Dana itu cuma 1. Ya kan? Saya ranking 3. Tapi karena Allah udah mungkin ini ketetapan Allah, kamu didanain gitu kan. Nah, jadi saya didanainnya karena mitranya pada ngedanain. Yang 2 di atas saya ada mitranya yang nggak mau ngedanain, coret sama IPB. Ini katanya, Bu, makanya dibilangin Bu Rita pintar. Kenapa? Pertama cari topiknya yang lagi in. Yang kedua pintar nyari mitra. Padahal itu kan topiknya tuh nerusin penelitiannya si ini kan, si siapa, Rizky. Tapi kalau Rizky itu kita pengen bikin dia lignifikasi itu ligninnya kita mau jadi senyawa-senyawa fungsional. Terus saya bilang sama dia, Bu, kan kita langsung aja bikin bioetanol. Emang kenapa? Kata dia, ya kan kita jadi produk. Kalau orang di itu cuman lignin fungsional kan banyak. Jadi biosurfaktan, bisa jadi apa macam-macam gitu. Tapi kan panjang, mendingan kita satu aja topik. Ini jadi dia nanti si ligninnya itu kita jadikan biosurfaktan untuk meningkatkan hidrolisis dari selulosa. Itu konsep biorefinery. Artinya dari situ kan kalau selama ini kan kalau kita mau ambil selulosanya harus dilakukan delignifikasi. Nah, ligninnya itu dibuang kan. Nah, ini lignin kita buat gimana caranya ekstraksinya menggunakan green extraction, dan kita membuat si ligninnya itu tidak terkondensasi menjadi struktur lignin yang kompleks lagi, tapi dia tidak jadi struktur monomer gitu. Dari monomer itu sehingga membuat dia bisa kita jadikan biosurfaktan untuk memutus ikatan-ikatan dari rantai selulosa gitu. Oh iya bener ya gitu. Jadi itu topiknya tuh tiba-tiba gitu loh, apa namanya, idenya gitu. Nah tapi itu kejadian kan sebelum perang kan gitu loh. Tahu-tahu tiba-tiba kan diumum ininya kan sebelum perang, waktu harus masuknya. Nah ternyata pas perang, oh ini topik yang dari topik yang bagus gitu, tapi ternyata di luar inian saya kan, nggak berpikir ke situ. Tapi yang paling di luar jangkauan saya itu apa? Yaitu memilih mitra. Sama sekali nggak pernah berpikir mitra itu harus yang indeknya kecil, ya kan? Itu kan udah kayak rekayasa Tuhan kan? Red, kamu kalau ngambil yang indeknya tinggi, kamu nggak akan dibayarin tuh sama ITB gitu kan? Kalau satu aja nggak ngedanain, itu sebagus apapun proposal kita dicoret. Tapi karena Allah udah berkehendak, maka dia bikin lah. Nah, kamu tahu yang namanya Rudi Dungadi, dia ngajuin sebagai ketua di UGM, di ITB, nggak lolos didanain. Dia bilang gitu, aduh kalau gitu saya jadi anggotanya Bu Rita aja gitu. Ya kan? Dia kan ngajuin nih jadi ketua, tapi dia tadinya curang, mau dia jadi ketua tapi mau jadi anggota di saya diem-diem. Padahal kalau dia jadi ketua didanain oleh ITB nggak akan ngedanain jadi anggota kan, nggak mungkin double. Jadi saya yang merugikan. Nah tapi untungnya tahun ini itu programnya di set tuh di webnya tuh nggak bisa gitu. Akhirnya saya pakai juniornya gitu kan. Aduh, kebayang nggak kamu? Kita kan mikirnya pasti yang akan kita jadiin tim itu kan harusnya yang hebat dong. Ini kalau rekam jejaknya rendah gimana? Gitu kan? Aduh, saya rekam jejaknya. Saya indeknya 17, yang Unhas 4, yang ITB 2. Gimana nih gitu kan? Ya kan? Tapi rupanya universitas itu kalau yang hanya jadi mitra, karena kalau jadi mitra kan di jurnalnya itu kan yang sebagai first author kan ketua gitu kan, dia cuma sebagai co-author gitu. Jadi ya udahlah, yang penting bisa, misalnya ITB ada segini yang di satu top tier, itu kan meningkatkan reputasi gitu. Tapi akhirnya dengan kebijakan yang justru yang diprioritaskan adalah yang kurang produktif, dosen yang kurang produktif itu yang diprioritaskan untuk dapat gitu.
Artinya kan kalau lihat dari situ Allah udah kamu dapat. Artinya tapi waduh ini ternyata begini, dia ada dramanya dulu kan, kayak gitu. Nah itu satu kalau menurut saya ini adalah satu pelajaran hidup, bahwa kadang-kadang kita melihat sesuatu itu satu nggak bagus gitu buat kita ya, padahal sebetulnya itu adalah yang terbaik menurut Allah gitu kan ya. Saya kalau saya dapat dana dari yang Bima, paling saya dapatnya berapa gitu. Nah ini saya bisa dapat 450 juta, bisa 5 kali lipat dari Bima. Udah gitu kalau Bima saya ngajuin 3 kan, ya kan, 3 yang 100 juta, yang 30-an juta, sama yang 50-an juta. Tapi capeknya sama tuh, ya kan, bikin 3 inian, gini-gini gitu. Kerja sendiri lagi, tiktuk gitu. Artinya kalau lihat dari situ tuh ya, maksud saya ini kadang-kadang perlu juga gitu, bahwa kita berpikir sesuatu yang menurut kita itu nggak bagus, belum tentu itu bukan yang nggak bagus buat kita gitu. Allah yang Maha tahu. Jadi kita tuh harus selalu, artinya saya juga jadi belajar lagi gitu. Segala sesuatu kita harus berbaik sangka terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah, karena suatu hari nanti bisa jadi itu yang menjadi baru jawabannya gitu. Ini adalah yang terbaik gitu ya. Sekarang minggu ke berapa ya? 11 ya? 15 12. Kemarin inian ya. Oke, kemarin itu 10 bukan? Kemarin 11 yang jurnal. Oh 11 ya, ini kan saya di sini 10. Oh, mungkin UTS-nya di. Oh iya, karena itu ya, masukin UTS ya. Nah, ini nggak keluar. Gimana nih? FN F berapa? F11. F11 ya. Windows Pay. Hah? Windows Pay. Yang mana? Bisa terus ya. Oh Windows. Oh gitu. Tingkat ya? Iya. Oke, makasih. Nah sekarang kita mulai masuk. Kalau kalian tuh udah tahu kan, udah dapat ya milih mana yang kira-kira kemarin berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Pertama tentu pertimbangan mutu kan, ya mutu. Tapi juga jangan berpikir saya mau pilih satu, tapi novelty-nya, kerjaan banyak tapi kalau novelty-nya nggak ada suka ditolak. Jadi yang penting tuh novelty-nya. Makanya kayak kemarin bimbingan saya PTM, dari PTN dana 30 jutaan bisa masuk top tier. Tapi ada yang dananya 100 juta nggak bisa masuk top tier karena itu sederhana tapi sesuatu yang baru gitu ya. Nah setelah kita dapatkan target jurnalnya, terus kalian tentu sebelumnya nih kan sebelum konsultasi ya udah tahu nih. Setelah konsultasi tentunya kalau kemarin udah dapat, kasih tahu dosennya, Pak, Bu, ini saya rencananya mau diajukan ke jurnal ini bagaimana? Apa pertimbangan kamu? Ya kan? Pertama dari mutunya, saya lihat ini begini mutunya, dilihat dari skimagonya dia termasuk Ki berapa, terus dilihat lagi dari SJR-nya berapa, dilihat lagi kemarin dewan editornya, ya kan, reputasi dewan editornya gimana, reviewernya gimana, dilihat lagi juga ininya kan, berapa persen ditolaknya gitu kan, terus kemudian berapa decision
the first decision untuk kita direspon, berapa lama waktu untuk review, berapa lama sampai dicetak, bisa setahun, wah bisa mabuk mau kalian, bisa nggak lulus gitu kan. Itu juga harus jadi bahan pertimbangan melihat itu. Terus kemudian dilihat lagi APC-nya, ya, lihat APC-nya harus dilihat lagi. Setelah itu kamu punya data-data seperti itu, hubungin dosen. Nah setelah dosen menentukan, oke, kamu ini. Nah setelah kita dapetin itu, sebagus apapun kalau kita nggak ngikutin format penulisan menurut si jurnalnya, itu suka ditolak atau dikembaliin. Ini tolong diperbaiki sesuai format, kan jadi lama lagi kan, gitu ya. Nah jadi ini ya, kita lihat bagaimana tahapan prosesnya dan gaya selingkuh tuh maksudnya pedomannya ya, pedoman bagi penulisnya. Nah ini saya kira Anda sudah sampai tahap ini ya. Kalau THH itu internasional bereputasi. Boleh nggak Bu nasional terakhir? Boleh, tapi itu lama prosesnya. Itu suka males, ya. Nah jadi artikel kita kirim ke jurnal itu akan memakan waktu yang cukup lama dari mulai submission sampai terbit. Kecuali ada jurnal-jurnal tertentu yang mengeluarkan skema fast track, seperti jurnal JKWSD, Korean Jurnal, jurnal Silva Lestari, itu bisa menyediakan fast track. Jadi kalau ada fast track tapi nambah dana kayak gitu, itu bisa 2 bulan terbit. Tapi kalau enggak, bisa setahun, tunggunya juga bisa lama gitu. Makanya itu yang perlu dikonsultasikan ke dosen gitu ya. Apalagi sekarang IPB itu agak-agak pelit nih ya. Nah karena penerbit reputasi harus memastikan bahwa manuskrip yang akan diterbitkan melalui seleksi yang ketat, diulas tuh, maksudnya direview oleh beberapa reviewer dan diproduksi dengan standar tinggi. Para editor sadar bahwa satu kesalahan fatal dalam sebuah jurnal memiliki global impact. Nah kadang-kadang kan ada aja gitu, kadang-kadang yang kepikir ke mahasiswa. Nah kadang-kadang saya juga kadang dosen, Bu ini udah masukin aja dulu, ntar nunggu reviewer ini gitu. Karena kalau udah mepet gitu kan, yaudah masukin aja dulu, karena juga gitu ya. Nah proses penyerahan artikel hingga publikasi di jurnal paling tidak minimal tuh 3-4 bulan, bahkan bisa setahun ya. Nah jadi sebelum submit sebaiknya kita tentukan dulu penentuan jenis tulisannya ya. Tulisannya itu nanti kan ada yang original artikel, artinya kalau original artikel itu berdasarkan dari hasil riset ya. Kalau review artikel itu bisa berdasarkan kita melakukan review. Nah kalau yang seperti kamu Panita ya, kamu 2 publikasi kan, itu bisa satunya kamu misalnya review artikel. Oh yang terbaru nggak boleh sekarang. Nah tapi itu dia, saya tanya tuh sama Pak Wayan, yang terbaru katanya penulis pertama boleh dosen ya? Iya satu pesawat ininya gitu katanya. Aneh juga kayak gitu. Tapi di situ nggak ada yang kemarin ada. Udah saya kasih yang di aturan itu memang udah ada tulisannya gitu. Atau Pak Wayan yang bikin? Itu dia, makanya ini juga saya udah minta sama Pak Wayan, tolong dibuatkan aturan tertulis. Yang masalahnya kan di aturan yang ini nggak ada kan, ya nggak? Di aturan ini nggak ada gitu. Di aturan yang baru itu kan nggak ada, ya kan? Gitu. Tahu-tahu nanti udah kayak Ilham Aulia udah mau ngajuin ujian, oh masih kurang nih karena itu review artikel. Padahal sebelumnya enggak, nggak apa-apa. Ya, 1 review artikel, 2 original artikel. Karena kan mabuk juga kalau apalagi kalau DBR kan, kamu bayangin dari 1 ini, kecuali mahasiswa fast track, ya kan? Kalau kalian coba ngebayangin kayak 1 tesis kalian tuh bikin 2, berarti kamu punyanya tuh udah kayak level doktor tuh, 2 inian, ya kan? 2 publikasi, gitu kan? Kalau kayak saya kan bimbingan saya biasanya
dari yang S1-nya gitu, jadi lebih ini gitu ya. Terus setelah itu penentuan tadi mau original atau apa namanya review artikel, kemudian memilih jurnalnya udah ya. Nah kemudian ini gaya selingkuh itu pedoman bagi penulis ya, instruction for author. Ini yang kemarin saya juga pengalaman ya. Jadi tadinya mau ngajuin ke jurnal A gitu, ternyata jurnal itu turun jadi Q2, jadi Q3. Mau nyoba jurnal lain, padahal tadinya udah bikin 20 halaman. Nah jurnal yang baru ternyata syaratnya maksimal 10 halaman, berarti harus nyingkat kan gitu. Jadi harus ngikutin apa aturannya seperti itu ya. Nah tapi saya minta tolong sama mahasiswa, tolong kamu bantu ini ringkasin gitu, diringkas. Dia menggunakanlah itu si ChatGPT, bantuin dong tolong ringkas. Ternyata kedetek sebagai AI detektor. Kamu upload ya filenya gitu. Iya bu, enggak boleh. Jadi malah tadinya tulisan kita yang benar, jadi kedeteksi oleh ini. Ya akhirnya kita coba untuk pakai humanis gitu. Untung bisa. Jadi bisa turun. Ya, tapi dia juga harus hati-hati. Terus, nah, yang paling penting lagi selain melihat pedoman bagi penulis, juga contoh artikel yang sudah terbit. Contoh artikelnya yang udah terbit, oh ini kayak gini gitu, ya. Nah, tapi jangan juga untuk disesuaikan dengan artikel yang udah terbit. Karena kadang-kadang kalau kita mau masukin review itu sesuai dengan formatnya dia, gitu, ya. Nah ini saya kasih contoh nih, kebetulan hari ini saya lagi nge-review juga mahasiswa bimbingan. Nah ini manuskripnya, ya. Jadi ini manuskripnya kayak gini. Nih dimintanya ya. Jadi seperti ini, nggak boleh ada namanya. Terus ini abstrak, ini semuanya itu 2 spasinya, gitu, ya. Terus di sini ada angka-angkanya, di sini. Ini ketika kita mau submit nih, ya. Kita submit harus ngikutin dia gitu. Ini dari mana? Nah sekarang kita lihat, ya. Nah ini soal humanis nih. Terus kita lihat JKWEWSP. Nah ini kita lihat ya, ini jadi misalnya kayak gini. Ini kita mau ngambil, ini ada author deadline-nya ini. Jadi ada aturannya di sini. Nah ini harus berapa, ya. Jadi alam ini judulnya harus gimana, abstrak, nggak boleh lebih dari 250 kata. Terdiri dari apa aja, teks harus di bawah gini gitu ya, terus gini ikutin. Nah untungnya kalau dia tuh ada template-nya nih, jadi ada template ini, ada template judulnya yang kita harus masukin ini ya. Jadi kita tinggal isi, ada jurnal yang kayak gini JKWST, kalau yang lain enggak ya. Nah jadi kayak gini nih, jadi kita tinggal ganti aja. Nah ini udah ada nih, jadi udah ada nih, kita tinggal ininya harus pakai huruf apa, minimal segini, introduction, ini tuh harus masuk ke dalam kayak gini kan. Ini harus kita ikutin. Oh yang ketiga ini nggak boleh ada bold kayak gitu, ya. Nah ini cara ininya seperti apa, gini, et al-nya mirip, material and method ini. Nah acknowledgement, reference, terus tabelnya di bawah letakin ya, gitu ya. Sehingga ini mahasiswa saya bikinnya kayak gini. Ini udah ngikutin ininya ya, ikutin panduannya kayak gini. Et al-nya harus mirip, harus ada koma. Kalau yang tesis kan nggak ada koma kan, ya. Jadi benar-benar kamu harus ikutin gitu, ya. Nah ini seperti ini, tabelnya sama gambar ditaruh di bawah.
Nah, tabel-tabelnya sama gambar di bawah sini. Ini udah ikut aturan dia. Tapi kalau kita lihat dari JKWST-nya, ya, nih Journal Archive, misalnya ini kita ambil ini ya, yang ini deh. Nih, kita lihat nih ya PDF-nya. Jadi memang beda antara file yang kita submit dengan boleh juga kita lihat, tapi kita kalau melihat yang ada di sini kan kita bisa lihat ya kedalamannya orang yang sebelumnya gimana sih pembahasannya. Jadi kita sebelum menentukan juga kita melihat kualitasnya, apakah penelitian kita cocok nggak masuk situ, sesuai nggak dengan kualifikasi dia, gitu ya. Nah ini kita lihat, ini kalau yang udah cetakannya kayak gini, lihat abstraknya hanya satu spasi kan, ya enggak? Ininya dibagi dua ya kan? Nah padahal kalau kita lihat yang kita submit, kita dimintanya kayak gini. Nah, ini kita dimintanya seperti ini. Ini kayak gini. Ini dua, ini satu. Artinya yang kita submit itu adalah harus sesuai dengan petunjuk dari jurnalnya, gitu ya. Nah, kalau ini yang sudah terbit. Nah, kalau yang sudah terbit sebetulnya apa yang kita ini kan? Oh, ini kalau bisa ada gambar-gambar kayak gini, ada minta skema kayak gini, gitu. Ya. Nah, kalau udah kayak gitu, ya. Jadi kita masuk lagi ke materi sini, ya. Ya, salah satu artikel, kemudian kita melihat dengan bagi penulisnya. Nah, kemudian nanti diproses dalam editor. Setelah submit, kemudian direview. Ya, pertama akan dapat informasi dari editor. Ya, terus review artikel, direview sama reviewer, terus kita perbaiki kan. Submit lagi, review kedua, keputusannya nanti diterima atau ditolak. Walaupun yang kedua belum tentu. Nah, terus penerbitan ada proofreading manuskrip, pembayaran, dan publikasi artikel. Nah, ini kita lihat contoh ya di JKWST. Nih, di JKWST sebetulnya kalau di JKWST itu dia minta semua harus ikutin for author. Nih, kamu lihat nih APC-nya berapa. Nah, APC-nya kalau standar itu 500 US dollar. Ya. Tapi kalau kita mau fast track kita harus nambah 200 dolar. Kalau cepat. Kalau enggak ini bisa setahun. Gitu. Nah, terus dia akan selalu minta English proofreading. IPB sebetulnya mengeluarkan bantuan itu ya, rumah publikasi ya. Nah, IPB link rumah publikasinya. Jadi kalian bisa sini ada layanan Grammarly, ngecek grammarnya, kalian bisa minta ininya username password. Ini Kapapal untuk translate bahasa Inggris. Nah ini Turnitin, kalau Turnitin nggak dapat kita tinggal masukkan, nanti kalian sehari atau 2 hari akan dapat gitu ya. Begitu juga layanan proofreading. Jadi kalau kita tujuannya ke Q2 kita akan dapat sama IPB via EditText. Tapi masalahnya saya nggak tahu sekarang. Tahun lalu ya karena di jurnalnya ini minta English proofreading, setelah selesai ditolak sama IPB, nggak mau danain, nggak boleh masuk, nggak bisa dibikin. Alasannya apa? Yang minta editor, bukan reviewer. Kalau yang minta reviewer, IPB baru mau perbaiki. Akhirnya saya bilang masa udah yang bikin nggak usah bagus-bagus, supaya kan lumayan 3 juta. Nah ini salahnya kayak gini nih mahasiswa saya nih, jung, nggak usah di Grammarly dulu udah. Nah,
Jadi ini respon to reviewer ya. Jadi reviewernya bilang gini nih. Jadi dia minta apa, begini. Terus kita bilang nanti responnya, terima kasih ya, dan kami udah perbaiki di sini. Nah, cek lagi ternyata yes dia. Ini udah yang kedua loh ini. Ini udah round kedua. Masih banyak kayak gini. Please carry out another careful language and editorial revision with professional. Yes, saya mau ini sehingga bisa kita minta ke IPB. Untuk nanti IPB akan mengeluarkan seperti ini. Masuk ke layanan, OFG 2 tinggal masuk ke sini. Kita tinggal ajuin aja, ya. Nah, kamu masukin deh tuh. Pengajuan ke rumah ini gitu, ya. Ceritanya kayak gitu. Jadi IPB menyediakan ini gitu. Nah, cuman memang kalau sebelumnya kita minta pengajuan untuk IPB melayani ini proofreading. Tapi ketika kita mintanya yang minta itu editor nggak didanai sama IPB. Itu ya. Nah, jadi saya alhamdulillah nih, bimbingan saya nih yang masuk S3 ya di Awanda. Nah, ini diminta tuh. Alhamdulillah. Malah saya seneng nih kalau ada kayak gininya ya. Nah, ini adalah contoh ya hasil setelah direview. Jadi reviewnya tuh udah ada kayak gininya. Nanti ada. Nah, kita nanti perbaiki, kalian perbaiki ini seperti ini. Ini adalah hasil perbaikannya. Perbaikannya kita kasih warna merah dari yang ininya gitu. Ya. Nah, ini harus ada grade change-nya. All markup. Jus. Nah, ya. Kita diperiksa. Ya, itu. Ya. Ini udah begini nggak benerin, ntar saya diperiksa. Bener nggak nih, udah nambah belum gini gitu, ya. Ini berhari-hari nih bisa. Cek lagi apa pakai ini di delete, kerekam juga rupanya. Ya, ini gitu. Ya, nah ini hasil perbaikannya kayak gini jadi round kedua. Ya, ini hasil perbaikannya. Nanti kita masukkan lagi, tapi kita masukinnya gini, terus kita kasih warna ini loh, udah ada perbaikannya. Nanti reviewer akan ngecek lagi. Ini udah yang round kedua, bisa round 3. Dan ini sekali lagi belum tentu keputusannya walaupun reviewnya diterima atau ditolak, masih. Gitu. Kadang-kadang satu jurnal ada yang jurnalnya sama. Jadi saya tuh biasa kalau uji KWST, kalau yang kimia entah siapa modelnya kayak model Pak Nyoman gitu banyaknya. Sampai detil banget. Giliran bikin jurnal inian bagiannya Bu Arinana, pengajuannya kimianya cuma dikit kan. Terus ada cuma sedikit ini katanya ini model-model Pak Kris, nah ini jangan reviewernya. Ya udah dikit aja. Oh ini sampai 17 gitu. Nah ini aja nih udah yang kedua nih round kedua. Jadi tergantung nasiban reviewernya yang gimana yang kita dapetin gitu ya. Artinya walaupun kalau saya jadi ini ya, jadi dosen jadi peneliti malah dia betul nih udah jadi CNS apa gitu ya. Proofreading manuskrip setelah sudah selesai misalnya diterima, ada proofreading, pembayaran administrasi dan publikasi ya. Nah, jadi sebelum submitnya kita lihat yang tadi ya, original atau review artikel, kemudian pemilihan jurnal udah ya kan? Nah ini yang gaya selingkuh nih. Ayo, di sini ada ininya nih maksud saya nih, ada, woi kamu ada aturan-aturan yang nggak boleh begini, nggak boleh gitu kan? Ya, ini ada nih di sini gitu, yang harus dipatuhi. Karena apa? Memiliki gaya selingkuh yang berbeda-beda. Nih saya kasih tahu nih. Cus. Nah, saya habis bantuin karya ilmunya 2026. Nah, yang 40 nih katanya.
Ini yang udah round ketiga. Nah, ini setiap jurnal beda-beda. Ini kalau JKWSR itu minta gini. Dia biasanya reviewernya di sini ngasih komen-komen. Tadi kalau JKWST ada yang di sini, ada yang di tulisan aja gitu. Ininya ya, kalau di jurnal Siva Lestari ini di sini tuh. Terus kita jawab, kita benerin, kelihatan kan yang kita benerin gitu. Ya, ini kalau kita lihat kan hampir sama ya, 1, 2 gitu kan. Ya, ini JKW ini. Ada kalau kita lihat ininya berapa nih? 1,5. Tadi 2 ya, ya kan? JKWST 2 ini 1,5. Artinya tiap ini beda-beda. Nah, ini introduction, terus kemudian kalau di sini ini nggak bisa begini. Coba kita lihat ya, beda kan? Ini yang kita masukkan di jurnal yang berbeda. Misalnya gini, kalau yang ini 2 spasi, ini 1,5 spasi, gambarnya yang ini di bawah, halaman paling bawah, ini di sini. Nah, yang membedakan lagi adalah kalau yang sini itu ini kalau yang ini ya, jurnalnya ini penulisnya harus dikasih warna biru. Kalau JKWST, et al-nya nggak miring. Kalau ini nggak ada warna biru, tapi et al-nya miring dan ada kok. Nah, ini jadi harus benar-benar diperhatikan kayak gini. Kalau nggak sesuai, itu kita bisa ditolak. Ini kayak nggak baca aturan main aja ya. Jadi nggak boleh ngikutin yang ini kayak gini nggak. Ini saya lihatkan 2 jurnal yang berbeda, aturannya beda gitu. Ini lihat aja cara menulis ininya kan. Ya, ini harus ada warna, et al-nya nggak italik, nggak ada koma. Ini italik ada koma misalnya gitu. Ya. Nah terus kalau di sini misalnya menulis tabel, ini juga harus ditebalkan ya, misalnya kayak gitu. Terus kalau menulis gambar harus dilihat lagi. Misalnya nih fix 1, jadi sama nih disingkat, ini juga sama tuh ya, jadi bukan figur 1 gitu. Jadi harus memang ngikutin aturannya gitu loh. Ya, ini nulisnya fix 1. Ini fix-nya nggak pakai titik, ini fix titik 1, itu beda kan? Ya, gitu loh. Ya, jadi benar-benar harus diperhatikan, gitu. Ya, cara ininya penulisannya. Ini kan kayak ini gambar kan, tabel langsung aja setelah tulisan kan? Ya. Nah, ada lagi result and discussion. Ada yang ini langsung. Kalau ini result dan discussion jadi 1 ya. Ya. Jadi kalau ini coba kita lihat. Oh, ini juga jadi 1. Ini jadi 1. Tapi ada juga jurnal yang saya lagi bikin rumahnya nih. Ini udah accepted. Ini yang tadi nih. Ini udah kehilang-hilang. Yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu misalnya abstrak dan ini. Nah, misalnya kayak gini, ini kan mintanya ini kan italik gitu kan. Yang lain enggak kan tadi ya. Jadi subjudulnya juga harus diperhatiin, italik apa enggak kayak gitu. Ya. Jadi setiap ini beda. Ada yang pakai angka, ada yang pakai nama, misalnya kayak gitu, ya. Jadi ada yang, nah ini kayak gini nih. Jadi ada yang dia mintanya kayak gini, hasil dulu, ya, hasil dulu, baru ada bab pembahasan. Beda kan, ya. Jadi tergantung dari jurnalnya. Jadi ini jurnal ini, ya dia mintanya dibuat hasil dulu sendiri, ya, bab hasil sendiri gitu. Ya padahal di sini sebabnya hasil dan pembahasan.
Terus nanti di sini ada bab khusus diskusi. Padahal kalau kita lihat tadi yang JKWST kan nggak ada ya, hasil dan pembahasan jadi satu. Jadi itu benar-benar harus kita perhatikan. Di jurnalnya itu mintanya bagaimana? Apakah hasil dan pembahasan jadi satu atau tidak? Ada juga jurnal yang nggak mau masukin metode. Ada, karena maksimal cuma 10 halaman. Misalnya kayak gitu, ya. Jadi ini benar-benar harus benar diperhatikan iniannya ya. Ya. Jadi penulis wajib mempelajari format penulisan yang diminta untuk jurnal tersebut, terutama pada saat kita mau submit. Jangan melihat format yang sudah terbit, karena biasanya berbeda. Gitu, ya. Nah, fungsi gaya selingkung ini maksudnya harusnya biasanya kan nanti konsistensi, ya kan? Konsisten nggak ada mengikuti itu. Terus ada standar kesesuaiannya. Nah, kemudian dia bagaimana membuat referensi atau pengutipan yang tepat. Gitu. Komunikasi yang efektif. Nah, ini kan yang sistemnya ini kayak gini nih. Yang paling susah kan ketika kita udah bikin kayak gitu, kadang kita ditolak di sini, padahal jurnal itu hasil dan pembahasan dipisah. Kita mau masukin di tempat yang baru, ternyata hasil dan pembahasan digabung, bikin lagi dari ulang. Belum lagi kalau halaman maksimal segini, nah itu yang yang bikin kalau kayak ini yang membuat saya tuh males jadi dosen. Selama ini saya nggak pernah, makanya saya baru mau ngajuin ke GB ini baru sekarang gitu. Padahal tahun 2018 gue udah cukup, tapi saya nggak pernah ngurusin kenaikan pangkat, males-males gitu. Jadi mahasiswa aja banyak kerjain gini gitu. Karena malesnya tuh kayak gini gitu. Ya. Karena 5 tahun saya kerja di swasta gitu kan. Harus ngerjain yang kayak gini-gini. Nah, ini kalau kalian mau milih saya tuh mau jadi apa ya? Nah, ini dia. Bagaimana luaran kalau menjadi seorang peneliti atau dari dosen itu adalah publikasi menjadi satu luaran yang umum diperlukan. Cuman kayak gini, ya, apa namanya? Nah, ini tadi ya gaya selingkung yang Ibu sampaikan, ada bahan dan metode, ada hasil, ada pembahasan, tapi ada juga judulnya metodologi gitu kan. Jadi harus ngikut, nggak bisa sembarangan kita buat loh. Ya, ikutin dia. Nah, paling syukur kalau ada template nih kayak JKWST. Kalau jurnal Syifa Lestari kan nggak ada. Jadi kalau jurnal Syifa Lestari, kita lihat format di aslinya yang cetakannya untuk melihat apakah bentuknya bahan dan metode, apakah metodologi gitu, ya. Terus hasil dan pembahasannya apa digabung, apa dipisah, kita bisa lihat dari terbitannya. Tapi untuk disubmit itu biasanya dia udah punya format sendiri, gitu, ya. Terus font juga, font menjadi perhatian, karena font kadang-kadang berbeda. Nah, ini penomoran subjudul tadi kan ya, bagaimana menampilkan gambar dan tabel, ucapan terima kasihnya, author contribution, conflict of interest-nya seperti apa, gitu. Nah, ini contoh gaya selingkung ya, bisa dicek di sini. Tadi juga udah kita lihat ya yang di jurnal ininya. Terus kalau penulisannya ya, apakah ngikutin Harvard apa atau MLA atau Chicago gitu, terutama dalam kutipan dan referensi atau daftar pustaka. Atau dia memang punya style sendiri. Tapi rata-rata jurnal punya style sendiri tuh. Deket-deket sama kayak jurnal Syifa Lestari, kayak deket-deket apa, tapi dia punya style sendiri. Kalau saya jadinya suka minta tolong kasih chat GPT, karena kalau daftar pustaka nggak mendetek. Jadi biasanya akan didetek tuh kalau yang pendahuluan sampai ini. Jadi saya cuma gini, tolong dong chat GPT buatkan ini sesuai ini. Karena yang tadi saya masukin, misalnya tadi kan masukin di jurnal NPD, format daftar pustakanya beda, gitu kan? Ternyata begitu mau masukin ke Syifa Lestari, formatnya beda lagi, gitu. Jadi kita tinggal nyontohin aja ke si GPT. Nih contoh format dari
si jurnal Silva Lestari, dia bentuknya gini. Terus tinggal kirimin filenya, tapi tinggal daftar pusakanya aja ya, jangan ininya gitu. Tolong itu si ChatGPT dengan nggak nyampe semenit, 5 menit, udah tinggal kupas aja gitu ininya. Tapi itu tadi kalau yang tulisannya harus pakai humanis gitu. Nih, jadi kayak gini nih. Kalau saya biasanya ada beberapa, diceknya nggak sekali 2 kali. Nah ini kan kayak gini nih. Tuh. Ya ini tadi bisa kasih tahu nih iniannya. Terus kita cek lagi. Cek apakah yang udah dibuat apa ini masih banyak nggak ininya. Nah masih 12%. Nah cuma dia minta upgrade nih biaya baik nggak? Karena dia itu masih males-malesan tuh udah makin banyak gitu kan ya. Nah ini kadang-kadang masih kedetek juga. Jadi mana yang kedetek? Dan kamu pakai lagi yang apa ya namanya ya? Saya tuh dikasih tahu mahasiswa humanis apa ya? Shelter. Nah ini shelter humanis. Nah ini saya sampai punya berapa akun nih? Ya, saya sampai punya berapa akun karena kalau yang nggak berbayar udah selesai, nggak bisa ini ganti akun baru kayak gitu ya. Nah ini jadi nanti ketahuan berapa persen humanisnya sekian persen kayak gitu. Jadi dia bisa nggak masuk nih. Verify dulu. Nah jadi dia ntar akan ketemu. Jadi ketahuan 97% humanis. Nah kita buat itu enggak gitu. AI detektornya. Mana nih kok nggak masuk nih? Terpalit address. Ini kan saya biasanya di ini mahasiswa ini tolong dong ini nih. Nah kan kalau emak udah gini nih gaptek nih. Nah, gimana nih? Kok udah gini nggak masuk nih? Oh ini, file email. Nah, coba pakai yang ini. Sampai punya 2 akun kan saya. Nah, ini juga ternyata nggak bisa. Ini bagaimana ini? Kenapa ini? Nah, ya. Jadi kamu tinggal masukin nanti di sini. Yang tadi ini misalnya dari sini kan. Oh, ini masih 8 ya. Coba kita masukin di sini. Kalau saya juga gitu, waduh ini ternyata masih banyak. Karena udah diinin sama dia. Jadi nggak satu ini ya. Wah, grupnya kurang dari 100, bikin aja lagi di sini lagi. Cek AI-nya. Wah, di sini udah 100% humanis. Nah, ya. Padahal di sini tadi masih berapa? 12% humanisnya. Kan makanya harus coba kita buat aja humanis. Terus. Tadi ngebetulin nih. Ya udah susunannya yang ceritanya enggak ini gitu. Ya, ini contoh kalau mau di humanis-humanisin. Kalau saya kemarin nggak dicek-cek ini nih. Jurnal Anda terdeteksi sekian ini menggunakan detektor AI. Wah, kamu nggak dicek ini, udah bu. Tapi kemudian ternyata dia pakai Quillbot itu kan membuat parafrase juga, dan juga Grammarly, perbaikan di Grammarly itu ternyata sekarang ini terdeteksi kena AI. Jadi mendingan udah kalau saya jadi gitu udah dari Quillbot atau di Grammarly, terus kita masukin lagi di sini nih, ini humanis gini nih, humanis ini atau humanis ini gitu, ya kan, ini gitu. Nah kita baru copy gitu. Tapi dibaca lagi, kadang-kadang ngaco juga dia. Aduh kok jadi kayak gini, gak sesuai dengan keinginan kita. Artinya bahwa
AI itu bisa membantu kita, tapi tetap yang menjadi ini ya kita gitu, ya, yang menjadi apa namanya penanggung jawabnya. Ini ya. Nah, contoh yang tadi gaya selingkung gitu kan. Kita lihat aja nih antara jurnal nah, ini misalnya ini berdasarkan nomor ya, di jurnal ini berdasarkan penomoran, jadi nggak berdasarkan abjad kan. Kalau di jurnal ini kita lihat sesuai dengan abjad misalnya ya kan, ini sesuai abjad gitu. Nah sekarang kita perhatikan kalau ini namanya dia nama belakangnya nih, nama keluarganya di belakang, di sini nama singkatan depannya kan. Nah sementara di sini ini nama belakang. Jadi kalau nama saya Rita Kartika Sari, kalau di NPR RK Sari. Kalau di sini di Sari RK gitu ya. Udah gitu harus ada titik salin ini gitu. Kalau di apa? Kalau pasca kan gini kan. Kalau yang IPB kan gini. Nggak boleh ada titik, ada koma-koma gitu kan, kayak gitu. Nah, supaya ngebantu, kamu bisa minta si ChatGPT aja. Tapi kalau mau lagi Mendeley. Nah, masalahnya kalau Mendeley itu kalau kita mau lihat format IPB itu nggak up to date. Gitu. Jadi sering, udah di Mendeley. Oke, Mendeley itu untuk memastikan bahwa apa yang ada di dalam teks ada di dalam daftar pustaka, juga sebaliknya. Tapi kalau mau bikin tesis nggak bisa lihat itu aja, harus dicek ulang. Karena apa? Karena IPB sok-sokan punya format sendiri. Tuh saya udah berapa kali protes sama IPB. Udah ngapain sih sok-sokan bikin format sendiri? Udah ngikutin aja. Tadi mau apa, mau MLA apa gitu. Kita tinggal klik, jadi akan sama semuanya. Nggak tahu nih sekarang lagi mau bikin aturan baru lagi ya. Nah. Artinya, saya biasa suka suruh Mas, udah kamu ini aja, minta sama si ChatGPT. Kamu ambil ini aja file ini, daftar pustaka, terus kamu ambil. Tolong ya dibuat seperti ini, aturannya begini, contohnya gini. Itu ChatGPT langsung bikin. Nah itu kan AI boleh membantu, artinya kita nggak alergi terhadap AI. Ya, tapi kalau yang sampai di tahap-tahap ininya, itu ternyata cuman pakai Quillbot aja kedeteksi. Coba tanya Serina. Jadi Serina masukin ke jurnal Silva Lestari ditolak dengan alasan karena 90% ini ya terdeteksi AI. Padahal saya nggak pakai itu loh katanya. Kan saya dikasih tahu sama ini, marahin dia sama Pak Imam. Kamu ini kamu bikin nggak pakai otak, langsung kasih ke ChatGPT. Enggak Pak. Nah itu jangan sekali-kali ngupload semua, udah semua langsung terekam kan. Gitu. Makanya kalau ini daftar pustakanya aja, karena kalau pustaka biasanya kan nggak akan kedetek ya kan, orang nggak akan, ya kan udah ngikut aturan. Nah terus akhirnya dicoba pakai humanis gitu, yang tadi, ya pakai humanis akhirnya bisa nggak kedetek lagi. Humanis pakai yang tadi ini ya. Akhirnya kita sebenarnya mau membantu ini, tapi dibaca lagi ini bener nggak nih ya. Ini juga dia kalau yang nggak berbayar emang agak suka nyeleneh gitu ya. Nah ini ya, jadi kamu ikutin gaya yang mana tergantung dari jurnalnya. Ingat kalau IPB punya gaya sendiri ya, jurnal Silva Lestari juga punya gaya sendiri. Ya, nah jadi nanti responsinya mencari gaya selingkung dari 3 jurnal yang udah kamu ambil kemarin, ya. Terus kamu ambil dari satu contoh, kemudian peringkasannya gimana?
Ringkasannya tuh tadi yang bisa membedain nggak antara yang satu dengan lain gitu, ya formatnya. Karena itu benar-benar yang akan sangat berpengaruh. Seperti itu, ya nanti. Nah ini proses editorial dan penerbitan jurnal, ya. Jadi setiap penerbit itu biasanya sistem penerbitannya berbeda. Ada yang pakai OJS. Hampir semua sekarang jurnal internasional pakai OJS ya. Jadi bisa tadi punya di webnya gitu, ya di webnya. Nah ini prosesnya dari kita nih tadi author ya, kita mulai menyiapkan, terus submit. Setelah submit nanti sama editor dan diperiksa apakah dia ini enggak memenuhi enggak. Kalau misalnya dari sini terus di review, nanti dari sini dikembalikan lagi gitu kan. Dari sini balik ke sini dicek lagi review yang berikutnya sampai dari reviewernya oke, nah baru kita isi sistem editingnya. Nanti diperiksa lagi udah bener apa belum nih. Nah sampai baru tahapan publikasinya gitu. Nah ini perlu ada proofreading apa enggak? Kadang-kadang ada jurnal yang enggak ya. Nah ini saya contoh nih. Ini saya lagi banyak tugas nih. Kadang saya juga bantuin dosen manajemen. Ada undangan sidang tesis ini besok hari Senin. Nah, reminder nih. Woi, ini hari ini terakhir nih, reminder ini ya. Kalau yang tadi itu tuh. Ya. Terus dari nih karena saya jadi ini ya corresponding author dari tanggal 3 kali coba ini gitu. Nah itu tadi itu Sumarman yang nggak tidur kemarin saya punya mahasiswa. Nah misalnya nih ada masuk sini banyak jurnal ini jurnal environment ini kan jadinya. Nah jurnal 3 Sifalsari ini pada tahap akhir. Jadi dia udah accepted terus dia akan ngasih tolong diperiksa lagi ya untuk ini udah oke apa enggak. Tuh ini kayak gini gitu kan. Dia udah dibenerin sama dia, udah di set ke jurnalnya sama dia ya untuk. Jadi kita kan tadi kan cuma buatnya kan ngikutin formatnya dia kan. Nih, jadi ini tadinya tuh udah terakhir tuh seperti ini. Nih, ya. Ini udah di finalnya nih udah kayak gini nih. Nah, terus nanti sama jurnalnya akan dibuatkan. Ya, proses editingnya sama dia dibuat nih, ini kan kayak gini. Tapi harus ada track change-nya tuh. Jadi track change-nya nggak akan hilang. Prosesnya karena ini sejarahnya kan. Ya enggak? Ya, ini udah perbaikannya seperti ini, dicek lagi ininya gitu. Jadi ntar kita suruh baca lagi, ini makanya kita baca push-up desain dulu. Nah ini udah ada ininya. Nah, karena saya orang PHH jadi taruhnya di belakang. Padahal ini sampai semua saya yang bikin nih. Ya dari nulisnya, dari mana Pak skripsi mahasiswanya nih, berubah nih. Ada nggak sih saya bikin tulisan. Nah ini kalau udah tahap editing ya, kalau udah kita disebut accepted dan terus kita bayar, ya udah bayar. Kalau nggak bayar kita nggak diproses. Jadi kalau udah accepted kan kita ditagih bayarannya, terus kita bayar. Nanti editor akan meng-setnya sesuai dengan yang akan terbit. Nah ini yang akan terbitnya nih. Ya kayak gini, terus nanti kita coba baca lagi ada yang salah apa enggak. Baca-baca lagi. Sampai tanggal 13 nih ya, kita di sini gini. Nah ini kan contohnya kayak ini kan dia di tengah misalnya kan gambar di tengah, cara beda jurnal beda ini subjudul etalik gitu kan ya misalnya. Nah ini udah nih dia yang set ini gitu. Ya nah udah sampai tahap ini. Kalau kata kita udah oke, udah dia langsung cetak, langsung publish. Orang manajemen kita masa belajar ginian.
Jadi jurusan manajemen saya bilang, Pak, Bapak kalau cuma gini-gini doang mana bisa lolos. Nah ini yang untungnya tuh di PHH ya. Kalau ini kan dosen manajemen kan, dia cuma bikin gini-gini Pak, Bapak kalau cuma gitu Bapak harus tahu, wah mengapa kalau kita pakai stimulan itu bisa meningkatkan ini, apa yang terjadi? Itu saya nggak ngerti gitu kan. Ya, jadi saya bikinin ya, ini reaksi kimia yang terjadi, ini akan jadi membuat tulisan menjadi lebih ini kan, gitu. Apa yang terjadi ketika misalnya kita substitusi nambahin dari asam sitrat, kita nambahin kalau misalnya seperti ini, kalau asam sitrat ditambah asam sulfat gimana? Gitu. Apa yang terjadi gitu kan? Kalau dia kan asam sitrat terus kita tambah asam sulfat, hasilnya gimana? Jadi harus ada fenomenanya. Nah seperti ini nih, coba. Aduh, ini nih yang bilang ini apa? Standar deviasinya kegedean kan? Kegedean ini hampir ditolak. Saya juga Pak, Bapak harusnya relatif standar deviation-nya sama Pak yang itu kemarin udah diajarin kan ya. Jadi jangan sampai supaya ini kalau kayak gini coba. Ini jauh banget nih ya. Berapa persen kemarin? Udah ya, jadi supaya benar nggak data kita reliable. Wah ini gini. Tapi ini kan data lapangan nggak bisa alasan gitu. Karena ini data dari lapangan. Lapangan kan kita bisa. Jadi ada kemiringan nggak bisa kita hindari ini gitu. Tapi pembahasannya aja akhirnya kita buat. Mengapa ini begini karena ini. Tapi kalau kerjaan lab nggak boleh. Kalau di lab kan kita bisa set. Berarti kalau ada kayak gini berarti kesalahan dalam melakukan penelitian yang harus diulang. Ya, ini contohnya kayak gini. Nah, ya, ini setelah ini udah langsung accepted. Nah, artinya ini kayak gini, jurnalnya harus ada gini, ada warna-warna gini, ya. Nah, ini prosesnya gini loh. Ya memang yang paling berperan itu adalah ininya. Tapi kita bisa lihat di dalam jurnalnya. Misalnya ya JKWST tadi saya punya mana ya? Saya bisa lihat di sini sejarahnya. Ini yang webnya dia gitu. Nah, ini belum nih, udah prosesnya. Lagi membutuhkan inian gitu ya. Tuh ada sejarahnya. Ini yang sudah lolos di dana ini sudah publish di tahun 2024 misalnya. Nah yang sekarang tahapannya ini ya submit, need revision. Jadi masih harus ada tahap revisinya. Ini yang bisa kita lihat proses-prosesnya, maksudnya dengan OJS itu. Ini yang bisa dijadikan sebagai bukti gitu ya. Nah, baca dengan teliti petunjuk untuk kontributor. Jadi kontributor kan suka diminta. Yang ada di JUIS itu, misalnya bagian ini ngerjain apa kayak gitu kan suka diminta ya. Terus register harus mendapatkan ID number tadi itu yang kayak gininya nih. Ya, kadang minta aja sama kadang-kadang kayak saya juga kasih aja mahasiswa. Ini akun saya nih, username passwordnya. Jadi kamu yang submitin aja. Suka males ya, kalau dosen itu ngisi-ngisi nama ini gue gak bisa menjawab. Kalau itu udah bukan mahasiswa, kalau dia memang sebagai first authornya kan mahasiswa gitu ya. Tapi nggak boleh pakai ID number kamu. Karena yang sebagai corresponding author adalah dosennya. Ya, ingat walaupun aturan yang kemarin itu ada mahasiswa, Pak Wayan di THH nggak boleh mahasiswa sebagai corresponding author. Ya, jadi tetap mahasiswa sebagai author, corresponding authornya adalah dosen IPB. Kalau misalnya penelitian itu berdua dengan berarti corresponding authornya 2 bisa gitu. Ya.
tapi dosen IPB-nya harus jadi corresponding author-nya. Nah ini nih nanti kamu buat akunnya pakai akun si dosennya tersebut. Kemudian kita bikin cover letter, ini biasanya juga diminta. Pada waktu kita submit dia akan diminta. Kita ini sebetulnya surat yang kemudian kita mempromosikan ini loh secara ringkas penelitian kita tuh bermanfaat akan ini gitu, menarik untuk si editor. Nah ini proses review ya, misalnya tadi kan akan mengevaluasi dan menentukan keputusan. Jadi ini dia lihat nih. Dia misalnya manuskrip is under review. Nah ini kalau udah kayak gini kan enak nih, bisa aku ya kayak gini. Kalau masih submission nggak bisa ya. Nah ini review artikel ini bisa lama. Udah lama-lama, kadang-kadang apakah reject, ayo minor revision atau minor revision. Ini yang prosesnya. Kalau kamu jadi dosen atau peneliti, tapi yang mau kan jadi dosen. Ya. Karena tiap tahun pasti dapat mahasiswa kan, ya. Untungnya kalau saya kolaborasi saya banyak sama dosen-dosen, sama saya mah malas kalau ada saya mah malas ngasih ke Brin. Saya kasih semua tuh mereka saya di Brin. Biar orang Brin ya saya agak terbantu gitu ya. Misalnya kayak gitu. Karena tahapan itu yang dulu ya. Jadi ini aja Awanda udah 2 kali masih major revision gitu. Itu tadi kadang-kadang dapat reviewnya yang benar-benar ini masih ini gini ya. Nah hasil review artikel kita pelajari cara merevisi dalam file. Artinya tadi apakah revisinya itu modelnya kayak apa, harus ada track change ya, apakah harus ada seperti ini kan beda nih yang kita lihat contohnya. Kenapa nih? Misalnya kan kayak yang ini nih ya, ini jurnal Silva Lestari yang udah beberapa nih. Nah ini kan ya misalnya ini udah ada hasil ininya, bukan yang ini ya, yang nih udah ada kayak bukti-buktinya kita inginkan, kita jawab misalnya seperti ini. Ini udah yang ketiga nih, masih aja ini judul baru nggak deh, judul kayaknya nggak sesuai deh gitu. Kadang-kadang tuh yang pertama, kedua nggak ke detek sama dia, atau banyak ketiga kayaknya judul harus dirubah gitu. Ya kita ngikutin. Nah pernah soalnya itu si kenal nggak kamu sama aku, dia dari Brin. Saya itu kesel juga tuh, isinya gini, melanggar aja, jangan. Jadi kamu ucapkan terima kasih. Jadi kita lihat nih, thank you for your value suggestion gitu kan. Oh dia mohon maaf, judul ini menurut saya udah bagus, gini gitu. Aduh, kamu belajar dari mana kayak gitu? Padahal di Indian udah diajarin. Makanya sekarang masuk S3 dapat mata kuliah lagi kan? Enggak, saya kan nggak dapat mata kuliah MPen. Oh enggak ya? Kan masuk S3. Waduh, ini kalau kayak gini kamu bisa langsung di ini kamu langsung reject nih gitu, ya. Nah, jadi kadang-kadang jurnal itu, kalau kita mau masukin ke jurnal itu, sebaiknya ada beberapa publikasi di situ, di jurnal itu kita kita citasi, karena itu akan mempengaruhi juga reputasi dia, bahwa dia banyak yang citasi gitu. Tapi dia nggak akan bilang, tolong ya gini enggak. Tapi di situ suggest, jadi tolong ini harusnya ada gini, terus dia ngasih tahu di jurnal ini ada nih makalah tentang ini gitu. Terus dia bilang, itu tidak sesuai, nggak ada hubungannya sama ini saya. Kamu tahu ini? Iya Bu, saya kan tentang mangrove, tapi kan saya mangrove-nya anatomi kayu. Itu mah mangrove dengan ambil aja latar belakangnya. Kayak gitu. Ini saya misalnya contoh ya. Ini saya dicontoh nih. Ini saya lagi misalnya saya masukin ke JSL. Ya.
Nah, ini misalnya. Ini saya masukin ke JSL. Anda tahu yang 3 ini saya ambil dari jurnal Silva Lestari. Karena kalau nyari tentang ini tuh nggak ada. Kalau nyari yang ada hubungannya sama penelitian saya ini nggak ada. Tapi saya masukin ya 3 ini. Coba, eucalyptus ini dia adalah hibrid, ya kan? Untuk seperti ini dia berfungsi bisa sebagai soil amelioration, marginal land. Ini kan gak ada hubungannya kan sama penelitian saya kan? Iya nggak? Karena hubungan saya cuma itu chemical profile and anti-cancer activity of eucalyptus leaf oil from the eucalyptus hybrid clone. Nah, saya cari di jurnal Silva Lestari nggak ada tuh yang ada kayak gitu. Tapi kita bisa masukkan di dalam pendahuluan. Pendahuluan ingin kita mau ceritain kenapa sih penelitian saya itu tentang eucalyptus, yang minyak eucalyptus yang diambil dari eucalyptus hybrid clone. Bahwa misalnya di sini si eucalyptus itu sekarang itu udah menjadi salah satu tanaman yang digunakan di hutan tanaman industri, gitu kan. Nah, terus kenapa dia ini? Karena ya dia itu lebih banyak ya yang produktivitasnya dan menghasilkan biomasnya kalau yang hibrid itu lebih tinggi, gitu. Terus kemudian, nah ini dia dapat memperbaiki soil, kan gak ada hubungannya sama penelitian saya kan, tapi ini di apa namanya, karena kita harus ngambil mensitasi dari jurnal itu, ya udah saya ingin ceritain bahwa apa sih latar belakangnya saya menggunakan eucalyptus hybrid clone. Jadi kita ngambil kelebihannya dia tuh, penelitian sebelumnya nih misalnya ya kan kita lihat di sini nih kayak dari jurnal Silva Lestari si MMM Ekawati nih ya. Nah ini kayak gini aja nih harus di ini nih, perbaiki ininya please, nggak begitu kelihatan huruf-hurufnya gitu misalnya ya. Ini Ekasari Ekawati ya. Nah, assessment of physical quality of eucalyptus veritas CD for cut by H level misalnya, kan gak ada nyambung kan, tapi kan kita buat dia sebagai pendahuluan kayak si ini nih, ini development allometric model estimation carbon track the hybrid eucalyptus, ya kan? Jadi ini kelebihannya hybrid eucalyptus tuh dia mau ngapain sih? Kenapa sih saya pakai ini gitu? Walaupun nggak nyambung dengan riset kita kan, tapi kita jadiin aja dia latar belakang. Waduh, ya jangan sampai kayak mahasiswa itu sih, Bu. Emang dia tapi kan tentang mangrove, tapi dia nyeritain tentang kondisi mangrove Indonesia, padahal kan saya lebih ke identifikasi jenis-jenis kayu mangrove. Ya udah, bilang aja di situ kamu masukin. Kenapa kamu tertarik mangrove? Ada masalah apa di sana? Ya kan? Misalnya di situ kita tuh punya mangrove. Ya kan di jurnal itu ada mangrove Indonesia itu terbesar di dunia. Itu penting. Itu. Oh iya itu penting. Itu informasi apa yang bisa kamu ambil dari itu? Nggak ada nyambung sama anatomi kan? Gitu. Tapi kita jadi latar belakang. Kalau kita dapat informasi di situ, mangrove Indonesia luasnya sekian dan dia itu terbesar di dunia luas mangrove-nya gini. Dan Indonesia berapa persen mangrove-nya gitu kan? Oh ini yang bisa meningkatkan alasan kenapa sih kita memakai mangrove tanaman. Mengapa saya tertarik pada pohon anatomi kayu dari kayu-kayu dari hutan mangrove? Nggak ada tuh di jurnal itu. Nah, tapi tidak ada nggak gitu. Tapi kita pakai aja itu latar belakang mangrove di Indonesia. Informasi apa yang ada? Mangrove Indonesia tuh luasnya sekian persen. Dan dia sebagai apa keunggulan mangrove. Nah, sehingga harus benar-benar dijaga gitu. Nah, salah satunya kan adanya pelarangan penebangan dari kayu mangrove sekarang. Tapi kan terjadilah illegal logging. Nah, illegal logging kalau udah jadi kayu-kayu gitu kan nggak bisa.
Jadi dia mau pakai kalau nggak bisa dari anatomi, dari kimianya, karena saya kan bidangnya fitokimia, profil fitokimianya gitu. Kalau udah jadi gitu kan nggak bisa dilihatlah dari fitokimianya gitu. Anatomi, dia mau membandingin antara anatomi sama fitokimia. Tapi di jurnal itu belum ada tuh tentang itu. Tidak, ini nggak sesuai dengan ini, jangan ya, misalnya kayak gitu. Karena dia pasti akan minta ininya. Ya, revisinya ada yang mayor, ada yang minor tadi. Terus kemudian, nah submitnya bisa lewat OJS, bisa juga jurnalnya kita kirim lewat email, tergantung jurnalnya. Ya. Seperti jurnal Syifa Lestari, OJS-nya ada. Tapi kalau kamu masukin, saya tanya, woi, kenapa saya masukin kok nggak ini gitu, nih ya. Saya masukin kok nggak ini, ya Bu, udah full, udah 70 yang masuk jurnal Syifa Lestari, maka kami nggak tutup OJS-nya. Terus jadi saya mau gimana nih? Kan dulu bekas mahasiswa kita kan di sini tuh yang editornya kan. Mas Wahyu, ini gimana nih jadinya? Ya udah kirim email aja ke editor. Email, nanti editor yang masukin ke OJS kita. Gitu. Ya. Tapi umumnya sih harusnya lewat sini. Gitu ya. Nah, proses review tadi harapannya, jadi walaupun udah di review berapa kali belum tentu accepted ya. Bisa jadi kalau perbaikannya masih dianggap nggak maksimal, udah bisa di reject itu. Ini aja nih, ada ketemu galak nih. Aduh, ini udah ini. Nih. Wanda, kamu beneran udah Bu. Aduh, bener juga nih. Modal-modal Pak Nyoman kali ini. Ini yang kata saya. Nih. Improve ini. Jadi I cannot recommend it accepted in this present form. Jadi saat ini walaupun udah yang kedua review, saya belum mau merekomendasikan accepted. Perbaiki. Terus kemudian I recommend further revision before accepted. Jadi harus ada revisi lagi. Nih, ada yang udah bagus ya, ini bagus gini. Jadi reviewer tuh emang beda-beda ininya gitu ya. Ya itu tadi, syukur-syukur kalau dapatnya yang baik hati kayak gitu ya. Nah kemudian nanti biaya publikasi, dan akhirnya kalau dipublikasikan akhirnya happy ending, terutama dosennya. Ya udah berakhir gitu. Karena kalau udah kayak gitu, itu juga kita akan membantu reputasi universitas. Nah itu IPB ya, walaupun insentif buat dosen yang minimalis, tapi IPB itu terkenal paling produktif. Karena apa? Udah habit kayaknya udah gitu. Karena kita juga jumlah mahasiswa pascanya terbanyak kan. Jumlah mahasiswa pasca, karena kita membuka fast track. Jadi ITB sekarang udah buka fast track gratis. Kan IPB doang yang gratis. Di Unpad nggak gratis ya Bu? Gratis. Iya, enak banget di Unpad mah nggak gratis. Gitu. Cuman di IPB aja fast track gratis. Makanya jumlah mahasiswa banyak, tapi IPB tujuannya supaya menghasilkan publikasi. Tapi sebenarnya bukan hanya publikasi yang barang. Ada juga kita minta, nah jadi ini saya juga alhamdulillah dapat kemarin dari perusahaan perusahaan mana nih? Kemarin dapat dari perusahaan, saya share lagi. Lah. Mana ya? Perasaan udah saya send. Nggak ada nih. Nah, aduh. Mana nih? Saya tuh dapat tawaran untuk kerjasama dari perusahaan. Nggak ada di sini ya. Nah ini kolaborasi. Nah, YTH Ibu Rita, saya dari tim ini perusahaan yang muda manufaktur poliuretan untuk aplikasi kasur. Saya ingin bekerja sama gini. Ya, kemarin tahun
tahun 2026 ini dapat kerjasama diminta sama perusahaan Norse Herbalife. Jadi dia perusahaan untuk ICT aging. Tapi saya kasih aja tuh kayak Niko, karena saya udah 5 jadi ketua peneliti, udah pusing. Juga kayak Niko minggu depan, minggu depan ya mau ke Palembang, mau itu ngasih training. Tadinya yang di situ yang diundang saya, tapi saya itu junior saya aja ya. Oh, minggu depan ya? Hah? Tanggal 14 beliau nggak bisa. Karena itu dari bikin ini suruh bikin training untuk bikin big bang. Ya. Oke, saya kira cukup di waktunya udah mau habis ya kalian mau kuliah. Ada yang mau ditanyakan? Mesti ingetin ya, saya harus ingetin. Suka lupa. Hah? Oh, bisa bahannya. Iya. Nah, sekarang aja ya. Coba saya lihat ya. Udah ada belum nih? APPS. Soalnya ini sekarang udah harus yang baru ya. Iya. Yang tadi saya iniin ya. Nah, sekarang soalnya udah tahun 2025 nih, S2. Udah di ini belum? Oh, ini belum dikasih kalian ya? Udah Bu yang kemarin kan. Oh, yang ini yang beluman ya? Yang setelah pas dulu. Hah? Ini minggu pertama. Terus yang belum berarti ini ya minggu 11. Yang 4 setelah puas. Di download aja ya. Ini berarti minum 12 ya Pak kamu ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada nggak? Ini udah linknya udah dikasihkan ya Mbak? Sudah. Jadi yang aturan itu udah nggak bisa dipakai. Kan departemen nggak bikin ini. Jangan 2023 harusnya nih. 2025 ya. Ibu izin Hmm. penasaran sama cara menulis namanya singkatan dari instrumen analitik kayak GCMS itu kalau tidak salah Pak Yanko pernah bilang sebaiknya kecil-kecil aja tulisan GCMS, tapi yang benar itu sebenarnya besar GC strip MS atau GCMS Kecil. kecil. Ya itu nanti kamu baca lihat di masing-masing panduan. Oh beda. Nah, nanti di itu juga beda-beda setiap bagian juga gitu. Ya. Nah, ini kan nanti ada pusakanya nih misalnya ya. Kamu bisa baca kalau yang nah ini mesti diganti nih. Nah, ini coba lihat di sini ya. Yang dokumen IPB, nah ini SOP, VOB, revisi. Nanti yang ituan ya. Jadi walaupun ada aturan tadi kan ternyata nggak dipakai sama Pak siapa? Sama Pak Wayan ya. Ya kan? Ya. Yang tadi itu mahasiswa nggak bisa. Terus juga tadi kan ternyata review artikel nggak bisa ya. Nah, padahal di part 2 ini nggak ada kan? Ya.
kalian kan udah tahun 2025 ya? Ya. Oke ya, udah ya. Ya, saya akhiri ya, udah lewat 2 menit ya.